We deserve to win. The chances that we created, we deserve even more goals. But you know what it is? After the game in Australia. Yes, mantap. Sudah resmi. 9 pemain timnas Indonesia dipulangkan Patrick Kluivert. Begini penampakan skuad mewah timnas Indonesia untuk Yes, mantap. Sudah resmi. 9 pemain timnas Indonesia dipulangkan Patrick Kluivert. Begini penampakan skuad mewah timnas Indonesia untuk hadapi Cina dan Jepang hari ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Patrick Kluivert coret 9 pemain, ini bocoran 23 nama timnas Indonesia untuk hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, mengambil langkah penting menjelang laga melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 32 pemain yang sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Bali, hanya 23 pemain yang akan masuk dalam daftar akhir untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Sesuai regulasi yang ditetapkan oleh HFC, setiap tim hanya boleh mendaftarkan maksimal 23 pemain untuk setiap laga resmi. Ini berarti 9 pemain harus dicoret dari daftar awal. 2 nama yang sudah dipastikan tidak akan bermain adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu. Sementara itu, 7 pemain lainnya masih dalam tahap evaluasi. Beberapa nama yang disebut berpotensi dicoret adalah Pratama Arhan, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Sandy Walsh, Beckham Putra, dan Reza Arya. Alasan pencoretan berbeda-beda. Ada yang kalah bersaing dari sisi performa selama TC, ada pula yang terganggu kondisi fisiknya. Sandy Walsh misalnya, sedang mengalami cedera sehingga kemungkinannya tampil cukup kecil. Posisi setiap pemain dalam skuad sangat kompetitif. Pemain seperti Kelvin Verdong dan Dean James menunjukkan performa yang solid selama TC, sehingga bisa menggeser posisi Arhan maupun Yance Sayuri. Di lini depan, nama-nama seperti Ula Romeni dan Rafael Struijk tampil lebih meyakinkan dibandingkan Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah dengan skuad yang sangat mewah ini timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dan Jepang serta lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Untuk posisi penjaga gawang, meskipun Martin Paes harus absen, masih ada 3 nama lain yang kemungkinan besar akan diandalkan. Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Berikut adalah bocoran pemain yang berpeluang besar masuk dalam skuad akhir melawan Cina. Penjaga gawang, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Jordi Amat, Dean James, Asnawi Mangkualam, Shane Patinama. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Penyerang, Yakob Sayuri, Eliano Rejders, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk.
Keputusan final terkait nama-nama yang masuk skuad akan diumumkan menjelang laga. Pertandingan melawan Cina menjadi salah satu ujian penting bagi skuad Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi pencoretan 9 pemain oleh Patrick Kluivert menjelang laga penting melawan Cina menunjukkan bahwa proses seleksi di timnas Indonesia kini semakin kompetitif dan ketat. Ini bisa dianggap sebagai tanda positif bahwa kualitas pemain yang dimiliki Indonesia terus meningkat. Ketika seorang pelatih harus membuat keputusan sulit karena banyaknya pemain bagus yang tersedia, itu berarti kedalaman skuad mulai terbentuk dengan baik. Di sisi lain, absennya dua pemain inti seperti Martin Paes dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu tentu menjadi kerugian. Paes merupakan salah satu kiper terbaik Indonesia saat ini, sementara Marcelino dikenal punya kreativitas tinggi di lini tengah. Absennya mereka akan menguji fleksibilitas taktik Kluivert dan kemampuan pemain pengganti untuk mengisi peran penting di lapangan. Fakta bahwa pemain-pemain seperti Pratama Arhan, Yance Sayuri, dan Sandi Walsh terancam dicoret juga menandakan adanya regenerasi dan persaingan sehat dalam skuad. Pemain-pemain naturalisasi dan generasi muda seperti Kelvin Verdong, Dean James, serta Ivar Jenner mulai menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pilar baru Garuda. Kondisi ini juga menjadi ujian bagi pemain lokal yang ingin tetap bersaing di level tertinggi. Nama-nama seperti Beckham Putra dan Ramadan Sananta harus benar-benar membuktikan diri jika ingin tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas. Secara keseluruhan, keputusan Kluivert untuk menyeleksi dengan ketat bisa jadi langkah strategis untuk membentuk tim yang tidak hanya kuat secara individu, tapi juga solid secara kolektif. Laga melawan Cina bukan hanya soal 3 poin, tapi juga momentum pembuktian arah baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Untuk para pemain timnas Indonesia, baik yang terpilih maupun yang belum, ingatlah satu hal penting, berada di titik ini saja sudah membuktikan bahwa kalian adalah bagian dari talenta terbaik negeri ini. Bagi yang masuk daftar 23 pemain, ini adalah momen kalian untuk tampil, bukan hanya membela lambang Garuda di dada, tapi juga membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang tak pernah sia-sia. Gunakan setiap menit di lapangan untuk menunjukkan bahwa kalian pantas berada di sana, bukan karena nama, tapi karena kontribusi nyata. Bagi yang belum terpilih, jangan biarkan satu keputusan menentukan arah perjalanan kalian. Pencoretan bukan akhir dari segalanya, justru ini bisa menjadi titik balik, momen introspeksi, dan awal dari perjuangan baru. Banyak pemain besar yang pernah tersingkir, tapi justru bangkit lebih kuat dan lebih lapar akan pembuktian. Timnas bukan hanya soal siapa yang bermain hari ini, tapi siapa yang terus berjuang untuk hari esok. Terus berlatih, terus belajar, dan yang terpenting, jangan pernah kehilangan cinta pada permainan ini. Karena sepak bola tak hanya soal hasil, tapi juga tentang semangat, keberanian, dan keyakinan bahwa waktumu akan datang. Garuda tak pernah terbang sendiri. Setiap tetes keringat kalian adalah bagian dari harapan jutaan rakyat Indonesia. Teruslah terbang tinggi, bersama mimpi dan semangat yang tak pernah padam. Kesan Patrick Kluivert setelah latihan perdana TC Timnas Indonesia, yakin bisa kalahkan Cina. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, baru saja menyelesaikan sesi latihan perdana dalam pemusatan latihan, TC, yang digelar sebagai persiapan menghadapi laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Dari hasil latihan awal tersebut, Kluivert semakin percaya diri bahwa Garuda mampu meraih kemenangan atas kedua tim tersebut. Timnas Indonesia menggelar TC mulai tanggal 26 hingga 31 Mei 2025. Pemusatan latihan ini dilakukan untuk menghadapi dua pertandingan penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga krusial itu adalah menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk mengikuti TC kali ini. Pelatih asal Belanda tersebut menyambut antusiasme para pemain yang menunjukkan semangat tinggi selama latihan perdana. Sesi latihan berjalan dengan sangat baik. Saya merasakan energi positif dari para pemain, ujar Kluivert, dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Rabu, 28 Mei 2025. Pada latihan tersebut, Kluivert memperkenalkan beberapa latihan teknik seperti passing dan drilling. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus agar target kemenangan dapat tercapai, khususnya pada laga melawan Cina.
Kami bekerja keras untuk memastikan para pemain memahami strategi yang ingin kami terapkan. Fokus utama adalah bagaimana kami bisa mengalahkan Cina, jelasnya. Dua pertandingan berikutnya sangat menentukan nasib timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dengan koleksi 9 poin di klasemen grup C. Posisi 2 teratas akan langsung lolos ke babak selanjutnya, sementara peringkat 3 dan 4 masih berkesempatan lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Kami masih punya peluang, jadi kami harus memaksimalkan kesempatan yang ada, ungkap Kluivert. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini cukup menjanjikan, terutama dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih yang membawa pengalaman dan optimisme tinggi. Semangat para pemain selama latihan perdana menunjukkan bahwa mereka siap bekerja keras dan fokus menghadapi tantangan besar di laga melawan Cina dan Jepang. Kluivert tampaknya berhasil menanamkan visi jelas tentang cara bermain dan target kemenangan yang harus dicapai, yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Meskipun posisi Indonesia masih di urutan keempat klasemen, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya tetap terbuka lebar. Ini menjadi motivasi tambahan agar para pemain tidak hanya bermain untuk sekadar mengikuti pertandingan, tetapi juga berjuang keras demi membawa hasil maksimal. Situasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya setiap pertandingan ke depan, terutama mengingat lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim kuat yang sudah terbukti kualitasnya. Secara keseluruhan, kondisi ini membuat perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia semakin menarik untuk diikuti dan penuh tantangan yang memacu semangat. Tentu, berikut motivasi untuk timnas Indonesia dan para penggemar. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri dan tim. Setiap latihan adalah langkah menuju kemenangan. Setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan menjadi pondasi keberhasilan di masa depan. Ingat, besar atau kecilnya tantangan bukanlah halangan, tapi justru kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian mampu lebih dari yang orang kira. Teruslah berjuang dengan semangat pantang menyerah, jaga fokus, dan percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Bersama, kalian bukan hanya bermain untuk menang di lapangan, tapi juga mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Percaya pada diri sendiri, percaya pada tim, dan terus maju tanpa takut. Kemenangan sudah menanti di depan sana. Emil Audero curi perhatian setelah diam-diam tiba di Bali untuk gabung TC Timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, kiper kelahiran Indonesia berdarah Italia itu tiba-tiba muncul di sesi latihan Garuda, mengejutkan banyak orang. Timnas Indonesia sendiri sudah memulai pemusatan latihan sejak Senin, 26 Mei 2025, sebagai bagian dari persiapan menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert menilai momen ini penting untuk membentuk kekompakan tim, apalagi menjelang dua laga krusial menghadapi Cina dan Jepang. Dari 32 pemain yang dipanggil, 9 diantaranya belum bisa hadir di hari pertama karena masih terikat kewajiban bersama klub mereka. Namun, perhatian tertuju pada Emil Audero yang langsung bergabung tanpa banyak pemberitaan. Yang menarik, Emil tak terlihat sama sekali membagikan aktivitas perjalanannya menuju Indonesia di media sosial. Ketika akhirnya ia tertangkap kamera sedang berlatih bersama skuad Garuda, publik pun langsung heboh. Sejumlah komentar lucu dan kagum pun muncul dari para netizen. Emil tiba-tiba sudah di Bali, padahal gak ada update apa-apa. Jangan-jangan habis ini nyaleg, canda salah satu pengguna X, dulu Twitter. Ada pula yang berseloroh soal gaya Emil, kalau selebgram kan biasanya update dulu tuh bawa koper LV, tulis akun lain. Tak hanya itu, gaya Emil yang mengenakan kacamata hitam saat latihan juga menyita perhatian. Beberapa netizen berkomentar soal penampilannya yang tetap terlihat menawan meski dalam balutan atribut latihan. Mulyadi pakai kacamata gitu aja tetap ganteng, WKWKWK, tulis salah satu komentar viral. Para penggemar kini menantikan momen debut Emil bersama Timnas Indonesia. Ia digadang-gadang akan menjadi penjaga gawang utama saat melawan Cina, menggantikan Martin Paes yang terkena akumulasi kartu kuning. Kehadiran Emil tentu menjadi suntikan semangat bagi tim, apalagi ia membawa pengalaman dari kompetisi Eropa yang bisa memperkuat lini belakang Garuda. Lebih lanjut, situasi Emil Audero yang tiba-tiba muncul dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia tanpa publikasi sebelumnya memperlihatkan dua hal menarik. Pertama, ini menunjukkan profesionalisme dan fokus Emil terhadap tugas barunya bersama skuad Garuda. Ia tidak mencari sorotan atau membangun ekspektasi berlebihan di publik, tetapi memilih langsung bekerja di lapangan. Pendekatan ini bisa memberi kesan positif, khususnya di mata rekan-rekannya dan staf pelatih.
Di sisi lain, reaksi publik yang antusias menandakan besarnya harapan dan antusiasme terhadap kehadiran Emil di timnas. Sebagai pemain yang berkarir di Eropa dan punya reputasi kuat, Emil membawa harapan untuk meningkatkan kualitas sektor penjaga gawang. Antusiasme netizen, meski dibumbui humor, mencerminkan kecintaan publik terhadap tim nasional dan kerinduan akan figur baru yang bisa membawa perubahan. Menariknya, gaya santai Emil saat latihan, termasuk dengan memakai kacamata hitam, justru memperkuat citra dirinya sebagai pemain yang percaya diri dan tidak terbebani tekanan. Ini bisa menjadi sinyal positif bahwa ia siap mengemban tanggung jawab besar, apalagi jika benar akan langsung dimainkan menghadapi Cina dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, kemunculan Emil secara diam-diam namun mengesankan menjadi kombinasi antara kejutan dan harapan. Ini momentum yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk menyuntikkan semangat baru menjelang laga-laga penting. Kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia adalah pengingat kuat bahwa kesempatan besar bisa datang kapan saja, dan saat itu tiba, kesiapan dan sikap profesional adalah kunci untuk menjalaninya dengan maksimal. Bagi para pemain muda dan pecinta sepak bola tanah air, kisah Emil mengajarkan bahwa kerja keras di balik layar jauh lebih penting daripada sorotan kamera. Kadang, diam-diam bekerja dan bersiap lebih berdampak daripada banyak bicara. Jangan takut melangkah meski tanpa banyak tepuk tangan di awal. Fokuslah pada tujuan, percaya pada proses, dan biarkan hasil akhirnya yang berbicara. Seperti Emil, kamu tidak harus ribut-ribut soal langkahmu, cukup tunjukkan kemampuanmu saat waktunya tiba. Teruslah berlatih, tetap rendah hati, dan siap sedia kapanpun panggilan itu datang. Karena ketika kesempatan dan persiapan bertemu, itulah momen di mana bintang baru lahir. Respons Mads Hilgers soal kemungkinan tinggalkan FC Twente. Mads Hilgers memberikan jawaban yang cukup tegas saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan FC Twente. Pemain bertahan asal Indonesia itu mengaku belum terlalu memikirkan soal masa depannya. Situasi Hilgers di klub The Tukers memang masih belum jelas. Kontraknya bersama FC Twente akan berakhir pada tahun 2026, dan kabarnya pihak klub belum berniat memperpanjang kontraknya. FC Twente ingin melepas Hilgers. Dilaporkan bahwa FC Twente berencana menjual Hilgers pada bursa transfer musim panas 2025, agar tidak kehilangan pemainnya secara gratis saat kontrak habis pada Juni 2026. Namun, hingga kini belum ada klub yang secara pasti dikaitkan dengan Hilgers. Mads Hilgers sudah menjalani karir cukup lama bersama FC Twente, sejak bergabung di akademi klub tersebut. Total, ia telah menghabiskan hampir 14 tahun bersama klub berwarna merah itu. Lantas, apakah Hilgers berkeinginan pindah ke klub lain di Belanda? Saya belum tahu apakah akan pindah ke klub lain di Belanda. Sampai sekarang, saya juga belum ada rencana pasti, ujar Hilgers, dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Rabu, 28 Mei 2025. Belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak. Pemain berusia 24 tahun ini mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak dengan FC Twente. Ia memilih fokus bermain dan tetap merasa bangga menjadi bagian dari klub yang sudah dibelanya sejak usia 10 tahun. Saat ini saya belum berbicara dengan pihak klub soal kontrak baru. Saya sudah bermain di sini sejak kecil, hampir 5 tahun menjadi pemain utama. Namun, sejauh ini belum ada diskusi mengenai kontrak baru, jelas Hilgers. Saya tetap pemain FC Twente selama kontrak saya belum habis dan belum ada tawaran lain. Saya sudah di sini selama 13-14 tahun dan sangat bangga dengan itu, tutup Hilgers yang juga berdarah Manado ini. Lebih lanjut, situasi Mads Hilgers bersama FC Twente menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan wajar dalam dunia sepak bola profesional. Meski sudah menghabiskan hampir 14 tahun di satu klub dan menjadi bagian penting dalam skuad utama, masa depan Hilgers masih belum pasti karena kontraknya yang akan habis pada 2026 dan belum ada tanda-tanda perpanjangan. Dari sudut pandang klub, keinginan menjual pemain sebelum kontrak habis adalah langkah yang strategis agar bisa mendapatkan nilai transfer, mengingat mereka tidak ingin kehilangan pemain secara gratis. Sementara itu, bagi Hilgers sendiri, sikapnya yang santai dan belum terlalu memikirkan kemungkinan pindah menunjukkan kematangan mental serta rasa hormat terhadap proses yang ada, sambil tetap menghargai waktu dan kontribusinya di klub selama ini. Namun, ketidakjelasan soal kontrak dan masa depan tentu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain muda yang ingin terus berkembang dan menegaskan posisinya di level yang lebih tinggi, termasuk dalam kancah sepak bola internasional dengan timnas Indonesia. Pada akhirnya, keputusan terbaik harus diambil dengan mempertimbangkan baik sisi profesional maupun aspirasi pribadi Hilgers. Tentu, berikut motivasi buat Mads Hilgers atau siapa saja yang menghadapi ketidakpastian dalam karir.
Dalam setiap perjalanan, ketidakpastian adalah hal yang wajar dan seringkali menjadi tantangan terbesar. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih gemilang. Jangan biarkan ketidakjelasan membuatmu ragu atau kehilangan fokus. Teruslah berlatih, berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan percaya bahwa usaha serta dedikasimu akan membuka pintu kesempatan yang lebih besar. Kesabaran dan kerja keras adalah kunci untuk menaklukkan segala rintangan. Percayalah, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan membuktikan kemampuanmu. Tetap semangat dan yakinlah bahwa jalan terbaik akan datang pada waktunya. Kamu punya potensi besar, jangan pernah menyerah. Sudah tiba sejak Minggu, Jordi Amat belum ikut latihan Timnas Indonesia selama 2 hari berturut. Bek naturalisasi Tim Nasional Indonesia, Jordi Amat, hingga kini belum terlihat mengikuti sesi latihan bersama skuad Garuda meskipun sudah berada di Bali sejak akhir pekan lalu. Ketidakhadirannya dalam 2 sesi latihan berturut-turut yang digelar pada Senin, 26 Mei 2025, dan Selasa, 27 Mei 2025, memunculkan banyak tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pantauan dari Bali United Training Center di Gianyar menunjukkan bahwa Jordi tidak tampak bergabung bersama rekan-rekannya yang sedang menjalani pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan menghadapi laga internasional. Sesi latihan pada hari pertama TC diikuti oleh 22 pemain, sementara 10 pemain lainnya, termasuk Jordi, belum menunjukkan batang hidungnya. Namun, yang cukup membingungkan, meskipun sudah diketahui berada di Bali sejak Minggu, 25 Mei 2025, Jordi tetap absen dalam latihan hari kedua. Kehadiran Jordi di Bali sebenarnya sempat terdokumentasikan saat dirinya diwawancara oleh Kompas TV setibanya di Pulau Dewata. Dalam pernyataannya, pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, itu menyampaikan rasa senangnya bisa kembali bergabung dengan Timnas dan memuji fasilitas latihan yang tersedia di Bali United Training Center. Senang bisa kembali berada di sini, di Bali. Fasilitasnya sangat baik, ujarnya saat itu. Namun, pujian terhadap fasilitas belum dibarengi dengan partisipasinya di lapangan latihan. Ketidakhadirannya dalam 2 sesi latihan tanpa alasan resmi memunculkan spekulasi di media sosial. Sejumlah netizen bahkan mulai menerka-nerka alasan di balik absennya sang bek tengah, mulai dari kelelahan usai bertanding bersama klubnya di Liga Champions Asia hingga kemungkinan adanya gangguan kesehatan ringan. Di sisi lain, pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya menyadari kondisi skuad yang belum sepenuhnya lengkap. Dalam keterangannya, Kluivert menyebut bahwa masih ada beberapa pemain yang sedang dalam kondisi cedera. Septian mengalami cedera, Ragnar juga cedera. Bisa jadi kami akan memanggil pemain tambahan untuk menambal kekosongan di skuad, ucap mantan striker Timnas Belanda itu. Selain Jordi, sejumlah pemain lainnya juga belum bergabung ke pemusatan latihan, seperti Jai Idzes, Mes Hilgers, Eliano Reijers, Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Martin Paes. Meski begitu, TC terus berjalan dan saat ini sudah diikuti oleh 25 pemain, termasuk tambahan 3 nama baru yang bergabung pada hari kedua yakni Beckham Putra, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong. Adapun daftar pemain yang sudah berlatih bersama Timnas Indonesia di TC Bali antara lain, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Nathan Choyaon, Stefano Lillipali, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Bin James, Joey Pelupesi, Emil Audero, Egy Maulana Fikri, Ula Romeni, Yance Sayuri, Reza Arya, Nadeo Argawinata, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, Hernando Ari, Pratama Arhan, Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Tom Haye. Sementara itu, Federasi PSSI melalui kanal resmi media sosialnya sempat mengunggah simbol emotikon Garuda dan ikon telepon yang diduga mengisyaratkan adanya rencana pemanggilan pemain tambahan dalam waktu dekat. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari PSSI ataupun dari staf pelatih mengenai alasan pasti absennya Jordi Amat dalam sesi latihan. Namun publik berharap agar kondisi pemain berusia 32 tahun itu baik-baik saja dan ia bisa segera bergabung dalam latihan, mengingat peran pentingnya di lini belakang Timnas dalam berbagai laga internasional. TC di Bali ini merupakan bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menjelang laga berat menghadapi tim-tim kuat seperti Cina dan Jepang. Maka, kehadiran pemain-pemain senior seperti Jordi Amat diharapkan bisa menambah kekuatan dan pengalaman di lapangan, terutama dalam membimbing pemain muda. Kini, para penggemar Timnas hanya bisa menunggu kabar resmi dari pihak federasi ataupun Jordi sendiri terkait situasi sebenarnya. Semoga sang bek tangguh segera merapat dan membantu Timnas mencapai hasil maksimal di laga-laga mendatang. Lebih lanjut, ketidakhadiran Jordi Amat dalam 2 sesi latihan awal Timnas Indonesia menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi.
Meski belum tentu bermasalah, situasi ini patut dicermati. Seorang pemain senior seperti Jordi seharusnya menjadi contoh kedisiplinan dan komitmen, apalagi ia bukan pemain debutan. Ia adalah figur penting di lini belakang Garuda, dan ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Dari satu sisi, mungkin ada alasan logis dan manusiawi, seperti kelelahan setelah kompetisi bersama klubnya, atau ada masalah kesehatan ringan. Dalam konteks profesional, ini bisa dimaklumi. Namun, di sisi lain, absennya tanpa penjelasan resmi, terlebih saat sang pemain sudah berada di lokasi latihan, berpotensi menimbulkan kesan negatif, baik di mata publik maupun terhadap semangat kolektif tim. Hal ini menjadi cerminan penting bahwa transparansi komunikasi antara federasi, PSSI, pelatih, dan pemain sangatlah vital. Tanpa penjelasan yang jelas, ruang bagi spekulasi akan terbuka lebar. Netizen pun mulai membuat asumsi sendiri, yang tidak semuanya sehat atau berdasar fakta. Terlebih lagi, ini adalah awal era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Momentum seperti ini seharusnya dimanfaatkan untuk membangun budaya tim yang kuat, disiplin, dan terbuka. Bila memang Jordi memiliki kendala medis atau alasan pribadi, akan lebih baik jika pihak tim memberikan pernyataan resmi singkat untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan. Sebagai kesimpulan, absennya Jordi Amat belum tentu merupakan masalah besar secara teknis, tapi secara psikologis dan simbolis, ini menciptakan celah yang seharusnya bisa dicegah. Harapannya, pihak timnas segera memberikan klarifikasi, dan Jordi dapat segera bergabung, karena kehadirannya sangat dibutuhkan, terutama menghadapi laga besar melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Cina. Kembali ke timnas Indonesia, Stefano Lillipali fokus tampil maksimal tanpa pusingkan posisi di lapangan. Stefano Lillipali merasa senang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, yang terpenting baginya adalah memberikan performa terbaik selama latihan agar bisa menarik perhatian pelatih Patrick Kluivert. Nama Stefano Lillipali masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Latihan ini berlangsung di Bali pada tanggal 26 hingga 31 Mei 2025. Stefano, yang akrab disapa Vano, enggan memikirkan apakah dirinya akan menjadi pemain inti atau cadangan. Semua keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada pelatih dan tim pelatih. Yang penting saya di sini untuk memberikan yang maksimal, mau main atau tidak. Yang utama adalah tim Indonesia bisa menang, ujar Vano saat ditemui di Bali, Selasa, 27 Mei 2025. Target kami jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia, tambah pemain Borneo FC ini. Vano juga menegaskan bahwa keberadaan banyak wajah baru dan pemain naturalisasi di timnas bukanlah sebuah hambatan. Justru, semua pemain memiliki semangat yang sama untuk membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Memang sekarang banyak pemain naturalisasi dan beberapa hal berbeda dari sebelumnya. Tapi yang penting kami fokus pada saat ini, bukan masa lalu. Target utama kami adalah lolos ke Piala Dunia, tuturnya. Pemusatan latihan ini menjadi persiapan jelang dua laga terakhir Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia akan menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025, kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Lebih lanjut, situasi comeback Stefano Lillipali ke timnas Indonesia ini menunjukkan sikap profesional dan fokus yang patut diapresiasi. Dia tampak tidak terbebani dengan soal apakah akan dimainkan sebagai starter atau hanya jadi cadangan. Sikap seperti ini sangat penting dalam sebuah tim, karena menunjukkan bahwa yang utama adalah kontribusi nyata bagi keberhasilan tim, bukan ego pribadi. Selain itu, kehadiran banyak wajah baru dan pemain naturalisasi di skuad memperlihatkan semangat pembaruan yang positif. Ini bisa menjadi kekuatan tambahan jika seluruh pemain mampu menyatukan visi dan tujuan, yakni membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia. Pendekatan pelatih Patrick Kluivert yang memberi kesempatan pada berbagai pemain juga menjadi sinyal bahwa seleksi dilakukan berdasarkan performa dan komitmen di lapangan, bukan semata-mata nama besar. Dengan fokus dan kerja keras seperti ini, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif tentu semakin terbuka lebar. Tetaplah percaya pada proses dan kemampuan diri sendiri. Setiap latihan, setiap usaha yang kamu lakukan adalah langkah nyata menuju impian yang lebih besar. Jangan biarkan keraguan menghalangi semangatmu, karena dalam sebuah tim, kekuatan sejati datang dari kerja keras dan kebersamaan. Fokuslah pada tujuan, berikan yang terbaik tanpa menunggu pengakuan, karena hasil terbaik akan datang bagi mereka yang pantang menyerah. Ingat, setiap perjuangan hari ini adalah bekal untuk masa depan yang gemilang. Terus maju, dan jadikan momen ini sebagai awal dari perjalanan yang penuh kemenangan.